Baik, terima kasih Ustadz. Berikutnya kepada Akhi Mujahid, apa ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Afwan Ustaz, saya ingin bertanya tentang bagaimana syariat mengatur tentang hukum menggambar. Bagaimana menggambar yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan. Saya pernah membaca atau mendengar athar dari seorang sahabat yang bermakna surah itu kepala, maka apabila hilanglah kepala, maka hilanglah surah. Apakah cukup menghilangkan leher saja atau harus menghilangkan wajah atau kepala secara keseluruhan? Dan mungkin Ustadz bisa jelaskan sedikit tentang perbedaan hukum melukis dan hukum foto. Masya Allah, tentunya saya sebagai seorang penuntut ilmu ya tidak memiliki ilmu di dalam beristihad dalam sebuah hukum, terlebih masalah-masalah baru yang dialami oleh muslimin hari-hari ini, masalah foto, masalah video dan semisalnya. Namun alhamdulillah para ulama kita mereka telah berfatwa dan fatwa mereka juga telah tersebar ataukah melalui tulisan-tulisan ataukah melalui YouTube ya ataukah melalui wasilah-wasilah yang lainnya, di mana para ulama mereka menyebutkan ya gambar itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, gambar yang tidak memiliki zawatul arwah, yang tidak memiliki ruh, ya seperti gambar gunung, seperti gambar sungai, seperti gambar matahari, seperti gambar bulan, atau gambar pepohonan, maka ini sesuatu yang dibolehkan oleh kebanyakan para ulama Islam. Ya, adapun gambar yang kedua adalah gambar yang sifatnya memiliki zawatul arwah, yang dia memiliki ruh. Dan para ulama di dalam gambar ruh ini mereka juga membagi menjadi dua. Ada yang sifat gambar tersebut dilukis dengan tangan, ya, atau dengan alat-alat yang dia itu sama seperti tangan. Ya, dalam arti kata mungkin 10 tahun yang lalu ya pakai pensil atau yang sejenisnya. Mungkin zaman sekarang dia mendesain gambar tersebut ya dengan komputer misalnya, dengan aplikasi tertentu. Maka ini jelas sesuatu yang diharamkan di dalam syariat Islam ya, dan ini termasuk daripada dosa besar. Telah datang hadis yang sangat banyak dari Nabi SAW. Di antaranya Rasulullah SAW menyebutkan dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Rasulullah mengatakan asyaddun nas azaban yaumil qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah. Dan orang yang paling keras azabnya kelak di yaumil qiyamah adalah orang-orang yang mereka menyaingi, menandingi daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama ya mereka menerangkan dan menjelaskan maksud daripada alladzina yudahuna bi khalqillah, yaitu orang-orang yang mereka menggambar dengan tangannya atau melukis dengan tangannya atau dengan alat-alat yang semisal dengan lukisan tersebut. Dan juga kata hadis dari Nabi SAW, kullu musawwirin finnar, semua orang yang melukis itu tempatnya di dalam neraka. Baik. Adapun gambar yang itu bentuknya foto ataukah gambar yang itu bentuknya video dan yang misalnya, ini juga perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada sebagian ulama mereka mengatakan gambar video dan foto itu sama seperti gambar lukisan yang orang melukis. Namun ada sebagian para ulama yang lainnya mereka mengatakan ya gambar foto atau gambar video itu bukan lukisan. Ya, dia bukan sesuatu yang digambar yang itu bentuk menandingi daripada ciptaan Allah. Tetapi itu cuma sekedar memindahkan gambar dengan alat yang berupa kamera ataukah berupa video. Dan itu ibaratnya seperti cermin atau ibaratnya seperti orang melihat wajahnya di air dan yang semisalnya. Maka sebagian para ulama mu'asyirin yang hidup di zaman ini mereka membolehkan dari gambar foto ya ataukah gambar video, terlebih ya gambar tersebut adalah sesuatu yang memang ada maslahat yang dia butuhkan, KTP atau yang semisalnya, paspor dan semisalnya, atau video yang digunakan memang untuk menyebarkan dakwah, yang untuk menyebarkan tauhid, untuk menyebarkan sunnah, menyebarkan kebaikan di tengah-tengah muslimin, maka ini merupakan wasilah yang
dibenarkan untuk digunakan, dan juga para ulama kita ketahui mereka memiliki qanawat televisi atau mereka muncul di televisi dan misalnya untuk menyebarkan dakwah di tengah-tengah muslimin. Maka akhir-akhir ini orang-orang yang terkadang begitu keras dengan video untuk menyebarkan dakwah, itu juga melihat akhir-akhir ini mereka sudah mulai lentur ya, sudah mulai membuka diri atau sudah mulai mengakui ini perkara yang memang diperselisihkan oleh para ulama dan yang semisalnya. Baik, adapun permasalahan yang ditanya tadi mengenai surah itu adalah kepala. Nah, datang beberapa riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga datang hadis dari datang asar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan as-surah ras, fa idza qata'a ar-ras fala surah. Ya, surah itu adalah kepala. Dan kalau seandainya dia memotong kepalanya, maka itu bukan lagi dikatakan surah. Ya, dan juga datang riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala mauquf kepada Abdullah bin Abbas, sama seperti apa yang marfu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-suratu ras, fa idza qata'a ar-ras falaysa bisurah. Dan juga disebutkan hadis ya ketika diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika diceritakan Jibril alaihissalam pada waktu itu tidak masuk ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ada timsalur rijal, ada gambar-gambar laki-laki, kemudian diceritakan untuk dipotong kepalanya. Maka setiap gambar yang itu sudah dipotong kepalanya, ya kita membahas ini dari sisi, kalau seandainya kita bahas dari sisi video, maka tadi kita sudah menjelaskan, atau foto, kita sudah menjelaskan terjadi perselisihan para ulama di sini ya. Dan khilafnya adalah khilaf mu'tabar, dan sebagian ulama mereka mengatakan itu bukan bagian dari gambar. Jadi ketika kita membahas tentang dipotong kepalanya, kita membahas dari sisi pembahasan gambar yang dilukis. Nah, ketika gambar yang dilukis tersebut sudah dihilangkan kepalanya, maka jelas dari hadis yang kita sebutkan dan asar yang datang dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, itu bukan bagian dari gambar. Baik. Nah, bagaimana kalau seandainya ada gambar-gambar yang dia misalnya cuma sekedar sketsa tubuh manusia, atau gambar-gambar yang tidak ada mata, ataukah tidak ada hidung, atau tidak ada lain sebagainya, gambar-gambar yang tidak jelas, maka ada sebagian para ulama ya mereka mengatakan itu tetap bagian dari gambar karena itu masih ada kepalanya. Namun sebagian para ulama mereka mengatakan ini sesuatu yang tidak ada penjelasan. Maksudnya gambarnya tidak jelas berupa bentuk seorang manusia. Dia cuma sekedar sketsa, maka mereka mengatakan tidak ada masalah gambar-gambar yang seperti ini. Ketika kepalanya itu tidak jelas, ketika wajahnya itu tidak jelas, itu tidak ada masalah. Itu juga sebagian para ulama ditanya kepada Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, emotion yang ada di WhatsApp, apa namanya? Emoticon yang ada di WhatsApp seperti itu. Ya, Syekh mengatakan ini surah yang nggak ada bentuknya, walaupun dia seperti bentuk orang ketawa, orang menangis dan sebagainya, tetapi itu bukan surah yang yudhahi bi khalqillah. Itu sesuatu gambar yang tidak jelas, sesuatu gambar yang memang bukan bentuk wujud gambar manusia, maka itu tidak dipermasalahkan. Ya, kecuali kalau seandainya memang dengan kita mengirim gambar-gambar seperti itu akan membuat keributan di tengah penuntut ilmu, maka hendaknya ditinggalkan seperti itu. Tapi secara hukum apa yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, emoticon itu adalah sesuatu yang nggak ada masalah untuk dipakai, karena itu memang sesuatu yang memang bukan bentuk yang mana dia mendalimi dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Baik, kalau ada yang mau bertanya kepada Ustadz silahkan. Ana Ustadz Mujahid. Jadi gini Ustadz, alhamdulillah kan kita semalam sudah memberikan brief juga kepada Ustadz mengenai tema dari podcast kita hari ini. Dan di situ juga kami sudah terakan beberapa gambar dari teman-teman kita yang sesama desainer, khususnya mungkin mereka yang bergerak dalam bidang desain dakwah di sosial media. Mungkin Ustadz bisa memberikan pandangan pada nomor berapa saja yang mungkin menurut Ustadz gambar-gambar mereka atau desain-desain mereka sudah sesuai dengan syariat, atau yang belum, mungkin yang masih berupa makhluk bernyawa atau yang sudah tidak termasuk makhluk bernyawa lagi. Nah, Ustadz silahkan.
Jadi ada beberapa gambar memang yang dikirim ke saya dan saya coba memahami dari ucapan para ulama dari fatwa-fatwa mereka. Ya di sini ada gambar nomor 1. Ya, ini jelas adalah gambar yang memang bentuknya adalah bentuk manusia. Dia memiliki hidung, memiliki mulut, memiliki dagu, memiliki mata, memiliki rambut dan lain sebagainya. Dan orang menganggap itu adalah memang apa istilahnya adalah wujud daripada lukisan makhluk hidup. Maka wallahu a'lam bishawab dari apa yang saya baca dari pendapatnya para ulama, maka ini sesuatu gambar yang tidak dibolehkan. Karena gambarnya begitu jelas, begitu nampak, itulah gambar manusia. Adapun gambar yang nomor 2, seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu sesuatu yang nggak jelas di sini gambarnya. Dia tidak ada mata, mulutnya juga tidak ada, ya sesuatu yang tidak zahir. Kalau itu merupakan gambar daripada makhluk hidup, maka sebagian para ulama mereka mengatakan membolehkan hal-hal yang seperti ini. Ya, walaupun sebagian para ulama yang lain, kalau seandainya memang ada kepala yang memang itu berbentuk wujud manusia, maka lebih baik untuk ditinggalkan. Tapi akhirnya wallahu a'lam bishawab, gambar nomor 2 itu sesuatu yang memang tidak nyata. Ya, tidak berbentuk sesuatu yang melindungi dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga yang nomor 3, begitu juga nomor 4, ada sesuatu yang tidak ada masalah karena dia memang bukan wujud yang nampak seperti wujudnya manusia, sesuatu yang tidak memiliki hidung, telinga, mata, dan semuanya juga tidak ada, cuma sebenarnya seperti kepala seperti itu. Maka apa yang saya baca dari penjelasan para ulama, maka tidak dipermasalahkan. Adapun nomor 5 dan nomor 6, yaitu jelas biasa. Nomor 5 itu gambar tangan, tidak ada masalah di situ. Adapun pada gambar ke-7, gambarnya gambar manusia atau tidak ini? Mungkin setengah kartun, setengah manusia, Ustaz. Ya, tapi jelas orang memahami ketika yang dilihat gambar itu gambar seorang manusia yang sedang jualan bakso. Ya Ustaz, benar. Ya, dia punya telinga, dia punya mata, dia punya hidung, dia punya gigi. Jelas itu sketsanya gambar makhluk hidup. Ya, makhluk hidup adalah sesuatu makhluk yang nyata, yaitu manusia. Ya, jelas Ustaz. Nah, kalau memang demikian, itu ditinggalkan. Baik, ya, itu gambar nomor 7 sama seperti gambar nomor 1. Adapun gambar nomor 2 itu cuma sketsa yang tidak tidak zahir, itu bentuknya adalah wajah seperti itu. Wallahu a'lam.